Oke, sekarang kita membahas dasar-dasar permintaan dan penawaran. Nah, kita mulai dengan mencermati kurva penawaran. Kurva ini menunjukkan barang yang mau dan mampu dijual oleh penjual pada tingkat harga tertentu. Jadi hukumnya perlu kita pahami, semakin tinggi harga, maka semakin tinggi kemauan perusahaan untuk menjual barang. Atau dengan kata lain, kalau harganya itu semakin tinggi, perusahaan akan berusaha untuk menyediakan, memproduksi dan menjual barang itu dengan kuantitas yang lebih banyak, gitu ya. Nah, kalau kita cermati kurva ini, kalau misalnya harga berubah, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan berubah. Dia akan bergerak di sepanjang kurva S. Tetapi ada faktor lain yang bisa mempengaruhi kuantitas yang ditawarkan, yaitu misalnya ongkos produksi, termasuk tingkat upah, tingkat bunga, atau harga bahan mentah, dan lain-lain. Nah, kalau tadi perubahan harga menyebabkan kuantitas yang ditawarkan itu bergerak di sepanjang kurva S, maka kalau yang menyebabkan dia berubah kuantitas yang diminta itu adalah faktor atau variabel selain harga, itu kurvanya akan bergeser dari kurva S menjadi kurva S-aksen. Oke, nah sekarang kita mencermati kurva permintaan. Kalau kurva penawaran tadi itu antara harga dan kuantitas, pengaruhnya itu positif, semakin tinggi harga juga semakin tinggi kuantitas yang ditawarkan. Kalau di kurva permintaan itu pengaruhnya negatif, ya. Semakin tinggi harga, maka kuantitas yang diminta semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, ya. Nah, sehingga kita bisa melihat kurva permintaan itu bentuknya seperti ini. Sama seperti tadi kurva penawaran, kalau misalnya terjadi perubahan harga, maka kuantitas yang diminta itu akan bergerak di sepanjang kurva D ini. Tetapi ada faktor lain, ya, yang bisa membuat kurva D ini bergeser menjadi kurva D-aksen. Faktor-faktor lain itu antara lain misalnya penghasilan, atau cuaca, atau harga-harga barang lain. Nah, kenapa tadi harga-harga barang lain itu bisa mempengaruhi kurva permintaan? Karena barang itu ada yang disebut dengan barang substitusi dan barang komplementer. Contohnya begini, ada daging sapi dan daging ayam. Kalau misalnya harga daging sapi meningkat, orang akan beralih dari daging sapi ke daging ayam, sehingga kuantitas yang diminta atas daging ayam itu semakin tinggi, ya. Kalau misalnya dengan meningkatnya harga daging sapi juga meningkat permintaan atau kuantitas yang diminta atas daging ayam, maka itu disebut dengan barang substitusi. Kemudian contoh yang lain untuk barang komplementer, ada mobil dan bensin. Kalau misalnya harga bensin turun, kemudian kuantitas yang diminta atas mobil, jadi dengan harga bensin turun terus orang berbondong-bondong beli mobil misalnya, maka itu disebut dengan barang komplementer. Itulah kenapa harga barang lain bisa mempengaruhi kuantitas yang diminta atas barang tersebut. Kemudian kita cermati kurva ini.
kurva permintaan dan kurva penawaran itu pasti akan berpotongan di satu titik. Titik ini yang disebut dengan equilibrium atau keseimbangan. Pada titik equilibrium ini, jumlah kuantitas yang diminta sama dengan jumlah kuantitas yang ditawarkan pada tingkat harga yang sama. Mekanisme pasar itu melakukan penyesuaian saat terjadi interaksi antara pembeli dan penjual. Mekanisme pasar itu akan membawa harga dan kuantitas kepada titik equilibrium ini. Ada juga situasi-situasi misalnya terjadi surplus. Kalau terjadi surplus itu artinya kuantitas yang ditawarkan itu lebih banyak daripada kuantitas yang diminta. Begitu juga sebaliknya. Kalau kuantitas yang ditawarkan itu lebih sedikit daripada kuantitas yang diminta, maka terjadi kekurangan. Nah, mekanisme pasar itu tadi kan menyesuaikan sampai ke titik equilibrium. Nah, titik equilibrium ini juga bisa bergeser-bergeser tergantung kurva permintaan dan penawaran. Kalau dalam kurva yang sekarang ini, kurva penawaran bergeser dari S ke S aksen, maka dia akan memotong kurva permintaan di tingkat harga yang lebih rendah dan tingkat kuantitas yang lebih tinggi. Kemudian, ini yang terjadi kalau kurva permintaan yang bergeser. Dia akan memotong kurva penawaran di tingkat harga yang lebih tinggi dan tingkat kuantitas yang lebih tinggi. Tetapi idealnya kedua kurva ini selalu bergerak di dalam satu mekanisme pasar. Sehingga new equilibrium itu kita bisa cermati seperti di kurva ini. Kurva penawaran mengalami pergeseran, kurva permintaan juga mengalami pergeseran. Sehingga membentuk suatu titik equilibrium yang baru. Kalau dalam kurva ini kita lihat di tingkat harga yang lebih tinggi dan tingkat kuantitas yang lebih tinggi. Kemudian kita juga akan mempelajari sekarang konsep elastisitas. Elastisitas ini bisa terjadi baik di penawaran ataupun di permintaan. Elastisitas ini mengukur sensitivitas suatu variabel kalau variabel lain berubah. Nah, kita mulai dari elastisitas harga di permintaan. Jadi ini adalah persentase perubahan kuantitas yang diminta ya kalau harga berubah. Nah, cara mengukurnya elastisitas permintaan ini yaitu dengan cara persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Kalau hasilnya lebih dari 1, maka itu termasuk barang yang elastis. Kemudian selain harga juga ada elastisitas income dan elastisitas harga barang lain. Konsepnya sama, hanya kalau tadi adalah perubahan harga, di sini diganti dengan perubahan income dan perubahan harga barang lain. Nah, kalau yang cross price elasticity ini kita lihat itu kuantitas butter yang bisa berubah merespon perubahan harga margarin. Nah, kemudian ada juga elastisitas penawaran ya, konsepnya sama. Kalau tadi yang berubah adalah kuantitas yang diminta, kalau di sini elastisitas ini mengukur perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Saat kita menganalisis elastisitas permintaan dan penawaran ini, ada juga hal yang penting untuk kita perhatikan, yaitu waktu, jangka pendek dan jangka panjang. Karena ada barang yang dia dalam jangka pendek tidak elastis, tetapi dalam jangka panjang menjadi barang yang elastis. Coba kita lihat contoh bensin ini. Dalam jangka pendek,
Kalau ada peningkatan harga, dia bahkan mungkin tidak berdampak kepada kuantitas yang diminta. Misalnya kalau besok tiba-tiba harga bensin naik, orang tetap akan beli. Tetapi di dalam jangka panjang mungkin akan berubah. Karena mungkin orang akan mencoba untuk mencari alternatif-alternatif lain, sehingga tidak lagi mengkonsumsi bensin. Artinya barang ini termasuk yang dalam jangka pendek tidak elastis, tetapi dalam jangka panjang menjadi elastis. Kemudian mobil. Kalau besok tiba-tiba mobil harganya naik, orang yang mau jadi beli tiba-tiba nggak jadi beli. Nah, ini termasuk kategori barang yang dalam jangka pendek elastis gitu. Artinya responnya sangat sensitif atas perubahan harga, tetapi dalam jangka panjang tidak elastis. Kemudian contoh tembaga. Kalau tadi contoh bensin dan mobil itu dari sisi permintaan, ini kita coba cermati dari sisi penawaran. Tembaga ini, kalau harganya meningkat, secara hukum kan kalau harganya meningkat, perusahaan akan menjual lebih banyak ya. Tapi dengan harganya tiba-tiba meningkat, justru dalam jangka pendek itu tidak elastis. Kenapa? Karena perusahaan tidak bisa tiba-tiba menambah kapasitas produksinya. Tetapi dalam jangka panjang dia bisa melakukan investasi ke mesin baru ya, menambah kapasitas pabrik dan seterusnya. Sehingga tembaga ini termasuk barang yang di dalam jangka pendek dia tidak elastis, tetapi dalam jangka panjang dia elastis gitu ya. Terkait dengan penawaran ini. Nah, berbeda dengan kalau dalam contoh ini tembaga daur ulang ya. Kalau tembaga daur ulang ini dalam jangka, kalau harganya meningkat, nah dalam jangka pendek dia kan bisa produksi banyak gitu ya. Sehingga dalam jangka pendek dia termasuk, tembaga bekasnya termasuk yang penawarannya elastis, tetapi dalam jangka panjang menjadi tidak elastis karena mungkin ketersediaan tembaga ini terbatas. Oke, kemudian ini yang terakhir ya, ini adalah dampak kalau pemerintah melakukan intervensi terhadap harga ya, atau mengendalikan harga. Nah, di dalam kurva yang kita lihat ini, titik equilibriumnya adalah pertemuan di antara kurva permintaan dan penawaran ya. Kalau misalnya pemerintah menentukan harga gitu atau menurunkan harga, lalu harga yang ditentukan oleh pemerintah itu lebih rendah daripada harga equilibrium. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia akan memotong kurva penawaran ya di tingkat kuantitas yang lebih rendah gitu ya. Dan memotong kurva permintaan di tingkat kuantitas yang lebih tinggi gitu ya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi kuantitas yang diminta lebih banyak daripada kuantitas yang ditawarkan ya, sehingga terjadi kekurangan barang gitu. Nah, ini adalah dampak kalau pemerintah melakukan kontrol harga terhadap barang, terutama barang itu ada di pasar persaingan sempurna gitu ya. Yang terjadi adalah kekurangan barang gitu. Oke, saya rasa itu cukup untuk menjelaskan konsep dasar permintaan dan penawaran. Semoga bermanfaat.